Lina yang di sana. Jadi maju-maju sedikit supaya tidak. Saya mau sebut nama tak satu persatu. Yang terhormat mulai yang di bawah pohon sana sampai dengan Bapak Haji yang di sini. Tapi kalau saya sebut nama tak satu persatu, ketik 10 mati di pohon ceramah. Hadirin jamaah tahdir, jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tua kita, saudara kita, Bapak Abdul Mujib Karim bin Qasim telah mendahului kita semua. Dan ternyata di dalam agama kita diajarkan kalau ada orang yang meninggal, kita mengucapkan kalimat at-tarajji, mapalisuki. Jadi itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagian orang mengartikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini dari Allah dan akan kembali juga nanti kepada Allah. Tambe maranja. Kalau di pesantren tidak begitu maknanya. Bukan kita dari Allah, karena bahasa Arab dari itu min. Pada nareko makadakat, saya dari kampus, ana minal jamiah. Tidak mengatakan inna lil jamiah, tidak. Di dalam ayat ini inna lillah, tidak berbunyi inna minallah. Maka dikaji oleh ulama lugah, li di situ fungsinya adalah lam bil milkiyah, artinya kepemilikan. Inna lillah, kita ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemilik berkehendak, tidak ada yang bisa protes. Nareko Pak Imam jokai mantu si bawa induk anak-anak kande ini induk anak-anak dek nawat ini dimacai. Kenapa kau pegang-pegang itu? Apa-apa, istrinya orang, jangan protes. Sama dengan Allah, kita ini adalah miliknya. Apa yang diberikan dan apa yang kita punya sebenarnya itu hanya titipannya Allah, bukan milik kita yang sebenarnya. Hanya saja kebiasaan manusia itu kalau sudah dipinjami, pas yang miliknya mau ambil, nih cari tanah. Seakan-akan yang dipinjam itu adalah miliknya, padahal bukan. Kalau tidak percaya, coba-coba kasih pinjam tetangga tak uang 10 juta. Susah itu tagih. Itu masih antara manusia dengan manusia. Ada tanda tangan, ada hitam di atas putih. Kita ini antara hamba dengan Tuhannya. Jadi apapun yang kita miliki, pangkat, kalau Allah ambil, langsung kita mengatakan inna lillah. Oh, ini memang miliknya Allah dari awal, saya hanya dititipin. Kalau kita punya harta, tiba-tiba Allah ambil, langsung kasih kembali. Ini awalnya memang miliknya Allah. Saya datang ke dunia ini memang tidak bawa apa-apa. Kemudian Allah titipkan beberapa nikmatnya. Nanti ketika saya meninggalkan dunia ini juga tidak akan membawa apa-apa. Coba garis ini dari engkau tomate. Bagaimana pakaiannya? Kain putih. Tidak ada kain kafan yang dikasih kantong itu, tidak ada. Apalagi pakai koper, tidak ada. Artinya apa? Kita akan kembali juga tidak membawa apa-apa seperti ketika kita datang di dunia ini. Makanya Sulaiman Al-Qanuni, salah satu khalifah dari Turki Utsmani, ketika dia mau meninggal, dia sempat berwasiat kepada pejabat-pejabatnya, nanti kalau saya meninggal, akhriju yadayya minat tahbut, keluarkan tangan saya dari keranda, biarkan para rakyatku melihatnya, supaya dia tahu
ala anna sultan kharaja minad dunya biyadin qari. Bahkan sampai presiden pun, pemimpin tertinggi pun, ketika dia meninggal tidak membawa apa-apa. Hadirin jamaah tahdir dan takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya kita akan menyusul almarhum sebentar, atau besok, atau bulan depan, atau tahun depan. Mudah-mudahan Pak Imam masih lama, karena dia kita harapkan baca tahlil. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ketawa itu Nabila. Kalau tidak paham dia ketawa sendiri. Hanya saja saya pesan kepada bapak-bapak yang ketawa di 3 kondisi. Pertama, yang sering-sering ketawa kalau sendiri tidak ada orang. Curigai matu tahu. Kemudian kedua, jangan senyum-senyum ketawa-ketawa kalau tidur. Curigai juga nanti istri tak. Jangan ini mimpi apa ini. Kemudian ketiga, bahaya nih. Yang sering-sering ketawa senyum sama istrinya tetangga. Oh, mati tak buka pintu. Hadir yang dirahmati oleh Allah. Sering-sering kita silaturahim, karena dengan adanya HP itu bisa mengkikis hubungan silaturahim kita. Dan terkadang dengan HP ini kita terkadang lebih banyak menghubungi orang yang tidak terlalu penting dalam kehidupan kita dibandingkan orang yang penting. Bisa kita lihat keluarganya tidak pernah ditelepon kalau di luar, tidak pernah dikirim di WA. Jadi ini perlu kita kendalikan, karena ternyata suka marah-marah itu berpengaruh nanti. Banyak orang suka marah-marah, memang usianya ya panjang, tapi bisa kita. Kenapa? Mampet di hati. Seorang istri kalau mau marah pikir-pikir. Ada kisah yang pernah ceritakan oleh Prof. Sena. Ini ada istri bertanya kepada suaminya, "Bapak, dulu kita waktu masih kenalan, baik sekali. Sedikit-sedikit ditraktir, sedikit-sedikit diberikan pulsa, sedikit-sedikit diajak makan di luar. Tapi kita sudah menikah, kenapa tidak diajak lagi?" Mau kita jawaban? Sini saya tanya baik-baik. Istriku, kira-kira pernah tidak lihat pemancing kalau ikannya sudah dia dapat, dia masih kasih umpan itu pancingnya. Dalam hatinya istrinya, ya Allah, suamiku ini kasih sama dengan ikan ini. Jadi selama ini dia kasih hadiah, terakhir itulah umpannya. Oh, tapi dia sabar, tunggu momentum yang tepat. Pas malam Jumat setelah makan malam, oh iya, kunci rapat-rapat kamarnya. Pas suaminya sudah ketok-ketok, Assalamualaikum, dia pura-pura tidak tahu. Ya, siapa? Padahal begitu kenalnya dia dengan suaminya, biar dompetnya suaminya jatuh, nak kenal juga. Oh, itu dompetnya suamiku. Pura-pura tidak tahu siapa. Suaminya bilang, saya. Mau apa? Mau tidur. Begini suamiku, saya mau tanya tuh. Kira-kira pernah lihat seorang pemancing tidur sama ikannya? Oh, iya makanya. Barulah satu sama. Jadi usahakan jangan gampang terpancing. Itu pesan Radik An-Nablusi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kami dapat dalam kitab Unsul Munqati'in dikarang oleh Al-Mu'afa Ismail Al-Mausili. Salah satu yang bisa menjadikan umur lebih berkah bahkan bertambah adalah bersedekah. Ini ada dua pemuda-pemudi datang kepada Nabi Sulaiman, ingin pun berjumpa pun tidak pernah, justru sibuk dengan orang itu. Itu berbahaya. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Prof. Hamdan Yohanes, rektornya UI Makassar sekarang. Pernah dia melakukan penelitian atau dalam pelatihan keislaman dan perang wanita. Itu 30 perempuan yang hadir. Salah satu pematerinya adalah Prof. Hamdan. Ketika sampai di dalam, singkat cerita dia sempat bertanya kepada ibu-ibu yang hadir, "Ibu-ibu, cinta jadi sama suami tak?" Oh, serentak menjawab, "Nasami." Begitu bahasa Makassar. Nasami, kalau tidak cinta tidak mungkin kita hidup sama-sama. Iya, saya kan bertanya, kalau begitu Bu, katanya yang cinta sama suaminya ini, kalau betul-betul cinta, kapan terakhir
terakhir ibu mengatakan kepada suaminya, aku cinta padamu. Tambah heboh. Paham dah? Namanya cinta itu tidak begitu, tidak perlu diucapkan, hanya dijalani, dinikmati, dirasakan. Oh begitu? Bilang Pak Pro, saya kan cuma bertanya. Begini Bu, ada semua HP Kak? Ada. Kalau begitu kasih naik. Kemudian saya kasih tugas pertama Kak, kirimkan semua WA Somita, aku cinta padamu. 10 menit dari sekarang saya tunggu jawabannya. Alhamdulillah setelah 10 menit dari 30 peserta yang mengirimkan pesan kepada suaminya, 20 saja yang dapat kiriman. Nggak tahu yang 10 ini kemana suaminya. Apakah sementara mengojek atau udah tidur dia, tidak baca pesan istri. 20 saja yang masuk. Di antara 20 itu ada 5 jawaban yang kami ingin sampaikan malam ini. Ada istri, dia WA suaminya, aku cinta padamu. Datang balasan dari suaminya, Mak, sehat-sehat ya kita. Bang. Jadi istilah Makassar itu. Jadi ada istilah-istilah begitu. Ada juga istilah yang bikin pusing orang. Kasih banyak-banyak sedikit. Banyak sedikit. Coba kerna baik-baik. Bagaimana ini cara berpikir? Kasih banyak-banyak sedikit. Sudah dikasih banyak, ternyata sedikit nanti. Itu yang pertama. Jadi aku cinta padamu, Mak, sehat-sehat jadi. Buktinya apa? Kalau istrinya ini sehat betul, tidak mungkin dia katakan begitu. Padahal itu mampu menghangatkan hubungan keluarga. Yang kedua, dengan pesan yang sama, aku cinta padamu, datang kiriman pesan balasan dari suaminya, Mak, terus terang mati saja, apa mau dah? Coba itu. Jadi terkadang ini perlu menjadi pembelajaran. Nanti kita bermanis-manis ketika punya mau, sehingga itu terdeteksi langsung. Pesan yang ketiga, aku cinta padamu, datang balasan. Jangan-jangan WA ini bukan untuk saya. Nah, curigai Indo anaknya. Kemudian pesan yang sama, aku cinta padamu, akan kiriman dari Sony. Apa isi balasannya? Tapi minta maaf, ini nomor siapa ke ini? Coba itu nggak tahu nomornya istri. Jadi nanti Bu, coba periksa semua nomornya, HP-nya Somita. Jangan-jangan tidak ada nama tak di situ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, begitulah pentingnya sekarang silaturahim. Jangan sampai gara-gara HP kita dengan keluarga tidak saling menghubungi. Padahal mestinya HP ini itu lebih mempermudah untuk memperbaiki, menjalin hubungan silaturahim antara kita, utamanya keluarga-keluarga terdekat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, kalau kita mau lebih berkah dari segi umur, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Kenapa? Di dalam kitab Hasyiatul Jamal li Futuhatil Ilahiyah, situ disebutkan di dalam ayat wa minkum may yuraddu ila arsalil umur, dan di antara kalian ada sebagian kami kembalikan kepada arsalil umur yang paling rendah. Artinya apa? Kembali lagi seperti anak-anak. Jadi begitulah perjalanan manusia, dari tidak mampu berjalan anak-anak, kemudian dewasa, kemudian orang tua. Ketika orang tua masih ke anak-anak ini, sampai dia tidak tahu, oh ini coklat ini atau stroberi. Tidak, maulud nasotogi. Itu ada yang seperti itu, dikasih kembali kepada faktor futuria, ke masa anak-anak kembali. Nah, salah satu supaya tidak terhindar dari yang seperti itu, qala Ikrimah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang penting dia baca Al-Quran sering-sering, la yasiru ila hazil hal, dia tidak akan sampai mengalami hal seperti ini. Karena Imam Tabari mengatakan ternyata di setiap huruf Al-Quran itu ada ruhnya. Itulah yang senantiasa masuk di dalam jiwa kita. Dan biasanya orang yang sering mengaji itu jarang pakai kacamata. Bagus semua penglihatannya rata-rata, walaupun ada
menghafal juga pakai kacamata itu pada rumah. Hadirin yang terakhir, ini malam terakhir, mari kita kembali terbaik kepada almarhum Bapak Abdul Mujib. Senangnya kita luar biasa, padahal kita masih mampu cari uang, masih bisa beli, tapi kita sudah senang. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, tidak mampu lagi melakukan amal soleh, tiba-tiba dapat kiriman. Begitu luar biasanya, namanya doa, istighfar, dan kiriman-kiriman pahala yang kita berikan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahi ta'ala anbihah. Kemudian silaturahim itu mampu menambah keberkahan umur. Ada kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang diberi judul Al-Matalibul Aliyah Isawadil Masani. Di situ dikatakan silaturahim yazidullahu bihal umur. Dengan silaturahim Allah akan menambah umur. Wa yadfa'u mitatasu, mampu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Bahkan wa yadfa'u anhu makari, segala yang tidak kita inginkan itu bisa terhindar gara-gara keberkahan silaturahim. Silaturahimlah yang menjadikan kita hadir malam ini. Karena sekarang susah sekarang mengumpulkan orang itu, susah sekali kita ketemu karena adanya HP. Dulu orang kalau mau ketemu janjian di satu tempat, hadir sama-sama, ketawanya juga sama-sama di situ. Sekalinya ketawa sama-sama. Sekarang kita lebih banyak bertemu di HP, lewat grup WA, grup yang lain. Ketawa juga tidak apa-apa, tidak bersamaan. Bisa satu-satu, terserah kapan dia buka grup. Dan bukti kalau dia pada hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Itu pramugari saja itu kalau kita naik pesawat ramahnya luar biasa. Kita baru naik ditanya, sudah tentara di situ ada nomor kursi, sudah dibaca ditanya lagi, Pak, nomor kursinya berapa? Padahal kita tinggal kita tuh. Kita duduk nanti datang lagi tanya, ini teh, ini kopi, mau teh atau kopi? Teh, sudah itu. Teh daun, teh pucuk, teh pucuk, yang panas, yang hangat, yang dingin. Begitulah dia ramahnya kepada para penumpang. Tapi jangan tanya-tanya kalau sudah landing pesawat. Oh, begini lehernya, tidak mau balik-balik. Artinya apa hadirin? Kenapa bisa dia seramah begitu? Karena selama ini dia diperintahkan oleh atasannya. Coba bandingkan. Manusia tidak mampu taat kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah tazkiratul maut yang dirahmati oleh Allah. Jadi banyak-banyak kita melakukan kebaikan di dunia ini, karena itulah nanti modal kita satu-satunya di akhirat. Kemudian yang kedua, supaya umur kita tambah berkah. Di dalam tafsirnya Imam Ratib An-Nablusi, salah satu yang bisa menyebabkan umur itu pendek, kul mutu bi ghaizikum, matilah kalian dengan amarah kalian. Jangan suka marah-marah. Ternyata suka marah-marah menurut Imam Ratib An-Nablusi itu bisa mempercepat orang meninggal. Walaupun kita kembali lagi bahwasanya ajal itu di tangan Tuhan, tapi itu salah satu penyebabnya. Fashiddatun nafsiyah tumituhu fawra. Orang yang punya hati gampang sekali dia marah-marah, temperamen, sedikit-sedikit marah, itu bisa menyebabkan mati mendadak. Jadi jangan tentu suka marah-marah. Sama istri, jangan suka marah-marah suami juga begitu. Kalau kita mau marah, coba gunakan kata orang bijak ini. Kalau mau marah, katanya kepada orang yang lebih sambil istighfar 10 kali. Jadi kalau anak apa kira-kira menghitung dulu dengan beristighfar, astagfirullah. Jangan sampai sementara beristighfar tidak jadi marah, karena kebiasaan orang menyesal setelah dia marah-marah. Tapi kalau yang kita mau marahi ini sebaya dengan kita, seumuran dengan kita, hitung sampai 30 sambil istighfar. Harus lebih banyak.
karena risikonya marahi yang lebih kecil dengan yang lebih besar, itu lebih besar risikonya ketika yang sebaya dengan kita. Apalagi kalau yang kita mau marahi ini lebih tua daripada kita, hitung sampai 50, tambah banyak supaya lama kita berpikir. Terkadang ketika kita berpikir berzikir, kepala kita ini menjadi dingin dan pemikiran kita kembali stabil. Itu perlu. Tapi kalau mau marah sama istri, istighfar saja terus, tidak usah marah. Jangan ganggu istri kalau dia marah. Tunggu sampai dia tenang. Kalau dia sudah tenang, jangan kalian ganggu karena marah nanti. Enak udah pakai. Tapi kalau mau dimarah sama suami tidak usah istighfar, marah saja terus. Ada sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nas khair ya Rasulullah, manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang baik adalah ketika dia diberikan umur panjang, bagus juga amal-amalnya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa bertambah tidaknya umur manusia itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ada amalan-amalan tertentu umur itu bisa bertambah panjang. Ada yang mengatakan tidak, hanya dari segi keberkahannya. Ala kulli hal, ada kitab yang dikarang oleh Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakpuri. Judul kitabnya adalah Tuhfatul Ahwazi. Di situ dikatakan annahu la yatulu umrul insan wa la yaksur illa fi kitab. Yang namanya umur manusia tidak akan bertambah, tidak akan dikurangi kecuali sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz, fasuratuhu. Tapi yang di atas itu tertulis begini: in hajja fulan wa yaksu wa umruhu sittuna sana wa illam yahuj wala yaksu wa umruhu arba'una sana. Jadi ternyata di situ tertulis, kata musannif, ini pula kalau dia tidak berjihad, tidak pergi berperang, tidak juga naik haji, umurnya sudah ditentukan 40 tahun. Tapi kalau dia pergi berperang, naik haji, fa umruhu sittuna sana, maka umurnya akan bertambah menjadi 60 tahun. Inilah yang diperbeda pendapatkan ulama. Ada yang mengatakan bukan angkanya yang ditambah, tapi keberkahannya. Artinya apa? Sudah lama orang itu meninggal, tapi namanya masih disebut-sebut. Seperti misalnya Imam Syafi'i, sudah ribuan tahun dia meninggal, tapi sampai sekarang masih disebut-sebut. Itu ada ulama yang mengartikan seperti itu. Ala kulli hal, ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup. Entah umur kita bertambah dari segi angka atau bertambah dari segi keberkahan. Pertama, dalam Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmizi disebutkan annahu la yazidu fil umri illa bir. Tidak ada yang bisa menambah umur itu kecuali kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita mau menambah umur kita, entah angkanya bertambah atau keberkahannya, sering-sering kita melakukan yang namanya kebaikan. Umur ini sekali lagi hadirin tidak lama, pendek sekali kalau dibandingkan dengan akhirat. Kata Rasulullah, a'mal ummati baina sittin ila sab'in, hanya antara 60 sampai 70 tahun. Itulah umur umat Rasulullah. Beda dengan umat-umat terdahulu sampai ratusan tahun. Kita singkat sekali. Sementara kalau kita mau hitung-hitung, hamba yang paling disenangi oleh Allah, hamba kekasih tercintanya Allah, Nabi Muhammad, berapa jatahnya di dunia ini? Hanya 63 tahun. Sementara sudah berapa ribu tahun Rasulullah meninggalkan kita. Artinya kehidupan dunia ini ketika dibandingkan dengan kehidupan selanjutnya, ini sangat-sangat singkat. Maka gunakan baik-baik untuk beramal. Ada ulama yang bernama Rabi bin Haitham, supaya dia senantiasa melakukan kebaikan tiap hari, dia gali sendiri kuburannya di rumah. Dia punya rumah, dia gali kuburan. Tiap malam dia masuk ke sana, baring di dalam,
kemudian dia baca ayat Al-Quran. Qala rabbirji'un. Karena salah satu penyesalan orang yang sudah meninggal, mereka akan minta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarak, supaya saya mampu melakukan amal-amal soleh yang selama ini saya tinggalkan. Jadi dia baring kalau malam, kemudian selalu baca Rabbirji'un, kemudian dia naik sendiri lagi. Idzan anta rujikta fa'malil an. Sekarang kamu sudah dikembalikan di dunia, maka beramal. Ini cara-cara ulama saleh. Bahkan ada seorang pemuda ketika jalan dengan Al-Hasan Al-Basri, lewat di kuburan, kemudian pemuda ini mengatakan, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, gelar dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Andaikan penduduk kuburan itu diberi kesempatan untuk kembali ke dunia, pasti dia melakukan amal saleh. Langsung Imam Hasan Basri mengatakan, kalau begitu anggaplah dirimu itu sudah meninggal, kemudian diberi kesempatan hidup sekarang ini, maka sekarang pergunakan baik-baik untuk beramal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita antara keluarga baik-baik memang sekarang terlalu mubasir. Kalau umur singkat ini kita pakai untuk berselisih antara satu dengan yang lain. Terlalu mubasir kita kalau hanya dipakai bertengkar baku bombe antara satu dengan yang lain. Antara suami dengan istri mulai sekarang baik-baiklah, mesra-mesra, bahkan ciptakan harmonis di dalam rumah tangga. Bagaimana caranya Ustaz? Rasulullah salah satu caranya itu adalah sering memberikan panggilan-panggilan kasih sayang kepada istri. Salah satu panggilan kasih sayang Rasulullah itu kalau panggil istrinya yang bernama Aisyah, ya Aish, wahai hidupku. Oh, catat-catat ya anak muda. Ada juga panggilan kasih sayangnya Rasulullah, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan, apalagi kalau terkena cahaya matahari. Itu panggilan kasih sayang. Jangan biasakan panggil istri atau suaminya dengan namanya. Jangan. Usahakan panggil dengan panggilan kasih sayang. Panggil istriku, ya Humairah, wahai istriku yang putih kulitnya kemerah-merahan. Boleh. Tapi bagaimana Ustaz? Yang putih cuma mukanya, lehernya hitam, mirip dengan zebra. Oh boleh, itu tidak apa-apa. Kalaupun cuma mukanya saja yang dibelikin, itu artinya suami ini belum sanggup memberikan skincare yang bisa dipakai untuk leher. Tambah-tambahin sedikit, biar juga dan seperti itu. Jadi begitulah Rasulullah. Jangan kita terlalu jujur antara suami dengan istri. Tiba-tiba ngabolon nih untuk anak nama pancik ton nak bertikan geman masuk kalipahna, dipanggil istriku, ya Hajar Aswad. Wah, jangan begitu, malukan aku. Kemudian istri juga membalas, daripada ikut buru-buru ton ikan-ikan ton. Ya Allah, yang seperti itu tidak hidup terlalu